Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Franciscus Andika Dwi Putra, 2. Fitri Sati Maharsanti, dan 3. Vina Agustianingsih. Kami akan mempresentasikan modul 5 mengenai siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Nah, sebelum pada pemeriksaan berikut akan kami bacakan instruksi modul 5 praktikum audit mengenai siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Yang pertama, bacalah instruksi pada buku 1 halaman 135. 2. Cermati data halaman 133 sampai 135. 3. Buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Nah, sebelum membuat kertas kerja, berikut prosedur-prosedur audit yang akan kami lakukan. Yang pertama yaitu prosedur audit sewa dibayar di muka. Nah, pada prosedur audit sewa dibayar di muka ini terdapat 7 langkah. 1. Meminta daftar-daftar sewa dibayar di muka dan mencocokkan dengan saldo menurut buku besar dapat dilihat pada kertas kerja G. 2. Memeriksa surat kontrak sewa untuk perjanjian baru, sedangkan untuk perjanjian lama dapat dilihat pada kertas kerja tahun sebelumnya, itu kami lakukan. Yang ketiga, memeriksa kebenaran perhitungan sewa dibayar di muka untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya masa sewa tersebut dengan melakukan rekonsiliasi dengan biaya sewa di pos laba rugi dapat dilihat pada kertas kerja G. 4. Memeriksa bukti pembayaran atas penambahan sewa dibayar di muka dan memastikan bahwa penambahan tersebut disetujui oleh pejabat yang berwenang, tidak kami lakukan. Yang kelima, pisahkan antara biaya kontrak dengan jangka pendek dan jangka panjang, itu juga tidak kami lakukan. Yang keenam, untuk kontrak sewa jangka panjang melakukan konfirmasi atas jumlah yang masih berlaku, itu juga tidak kami lakukan. Yang terakhir, meyakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku untuk biaya sewa telah ditaati, itu kami lakukan. Yang selanjutnya yaitu prosedur asuransi dibayar di muka yang terdapat 5 langkah. Yang pertama, meminta daftar asuransi yang dibayar di muka dan mencocokkan dengan saldo buku besar dapat dilihat pada kertas kerja G. 2. Memeriksa polis asuransi dan bukti pembayaran premi asuransi bila polis tersebut disimpan oleh bank. Kemudian melakukan konfirmasi kepada bank yang bersangkutan, itu kami lakukan. 3. Memeriksa kebenaran perhitungan premi asuransi yang dibayar di muka dan biaya asuransi untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya polis asuransi tersebut dapat dilihat pada kertas kerja G. Yang keempat, memisahkan antara biaya yang mempunyai manfaat jangka pendek dengan yang jangka panjang, itu tidak kami lakukan. Yang kelima yaitu memperhatikan kecukupan jumlah asuransi atas segala macam kerugian yang timbul. Hal ini harus dengan dihubungkan dengan pemeriksaan atas persediaan dan aset tetap. Bila pertanggungan asuransi tersebut tidak mencukupi, maka memasukkan poin ini sebagai salah satu manajemen letter point, itu tidak kami lakukan. Kemudian prosedur audit pajak dibayar di muka. Prosedur audit pajak dibayar di muka ini terdapat 4 langkah. Yang pertama, meminta daftar rincian pajak dibayar di muka yang meliputi jenis pajak PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 25, itu kami lakukan. Yang kedua, memeriksa bukti pemotongan dan bukti surat setoran pajak serta tanggal penyetoran dan pelaporannya, itu kami lakukan. Yang ketiga yaitu mencocokkan
atas bukti pemotongan dan bukti setoran pajak dengan saldo di buku besar serta melakukan vouching itu kami lakukan. Yang keempat, melakukan rekonsiliasi antara total objek dengan tarif pajaknya. Misalnya, uang muka pada PPh pasal 23 sama dengan total pendapatan sewa tahun berjalan dikalikan dengan tarif pajaknya. Itu kami lakukan. Kemudian prosedur audit yang terakhir yaitu prosedur audit pajak pertambahan nilai atau PPN masukan. Untuk prosedur audit pajak pertambahan nilai atau PPN masukan ini terdapat 5 langkah. Yang pertama, meminta daftar pajak PPN yang meliputi informasi tanggal faktur pajak, NPWP, NPKP, DPP, dan besarnya PPN yang dipungut itu kami lakukan. Yang kedua, meyakinkan bahwa semua pajak sesuai pajak masukan telah didukung dengan bukti pajak, yang semuanya merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan peraturan perpajakan itu kami lakukan. Yang ketiga, memastikan bahwa pajak masukan tersebut telah dilaporkan atau dikreditkan secara teratur dalam SPT masa dan dikompensasikan dengan pajak keluaran dapat dilihat pada kertas kerja G dan G2. Apabila pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka memastikan bahwa kekurangan pembayaran tersebut telah dilunasi sesuai batas waktunya, maka dapat dilihat pada kertas kerja M2. Yang keempat, apabila ada perbedaan saldo neto atau pajak masukan dikurangi pajak keluaran antara buku besar dengan SPT masa, maka mempelajari sebab-sebabnya terutama untuk saldo pertanggal neraca atau laporan posisi keuangan itu tidak kami lakukan. Untuk yang terakhir yaitu mempelajari surat koresponden dengan kantor pajak terutama untuk permohonan restitusi karena kelebihan pembayaran pajak masukan dan memastikan apakah semua permohonan tersebut disetujui dan bila ada faktur pajak yang tidak disetujui oleh kantor pajak maka harus dipelajari sebab-sebabnya itu tidak kami lakukan. Untuk yang selanjutnya yaitu membuat catatan pemeriksaan. Berhubung di dalam buku 2 tidak ada, maka kita akan membuatnya sendiri. Catatan pemeriksaan 1. Sewa dibayar di muka. A. Sewa ruko di Jakarta dengan PT Betawi Land sebesar Rp24 juta periode 1 November 2017 sampai dengan 31 Oktober 2018 dan Rp30 juta periode 1 November 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019 tidak termasuk PPh dan PPN. B. Sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Haryo sebesar Rp20 juta periode 1 Desember 2018 sampai dengan 30 November 2019 tidak termasuk pajak. 2. Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap perhitungan pembebanan sewa dibayar di muka dan asuransi dibayar di muka. Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka jurnal koreksinya adalah A. Pencatatan pembebanan sewa di Jakarta untuk 2 bulan, yaitu jurnalnya beban sewa di debit sebesar 5 juta dan sewa dibayar di muka di kredit sebesar 5 juta. Diperoleh dari Rp30 juta dikali 2 dibagi 12, maka ketemunya Rp5 juta. B. Pencatatan pembebanan sewa di Mangga 2 untuk 1 bulan. Jurnalnya yaitu beban sewa sebesar Rp1.666.667 di debit dan sewa dibayar di muka di kredit sebesar Rp1.666.667. Nilai tersebut diperoleh dari
20 juta rupiah dikali 1/12, maka ketemunya 1.666.667 rupiah. C. Pencatatan pembebanan asuransi aset yang diasuransikan. Pencatatan pembebanan asuransi aset ini berdasarkan data pada halaman 134 buku 1, yaitu asuransi dibayar di muka. Untuk beban asuransi bangunan dihitung berdasarkan premi yang dibayarkan, yaitu sebesar 15 juta rupiah dikalikan dengan periode pada tahun 2018, yaitu 9 bulan, dibagi dengan 12, maka ketemunya sebesar 11.250.000. Untuk beban asuransi perabot dan peralatan kantor, premi yang dibayarkan sebesar 1.200.000 rupiah dikalikan dengan 9/12, maka ketemunya 900.000 rupiah. Kemudian untuk beban asuransi kendaraan bermotor, premi yang dibayarkan sebesar 3 juta rupiah dikalikan dengan 7/12, maka ketemunya 1.750.000 rupiah. Kemudian untuk beban asuransi persediaan, premi yang dibayarkan sebesar 10.800.000 rupiah dikalikan dengan 6/12, maka ketemunya 5.400.000. Kemudian untuk jurnalnya, yaitu beban asuransi bangunan didebit 11.250.000 rupiah. Kemudian beban asuransi perabot dan peralatan kantor didebit sebesar 900.000 rupiah. Beban asuransi kendaraan bermotor didebit sebesar 1.750.000 rupiah. Kemudian beban asuransi persediaan didebit sebesar 5.400.000 rupiah, dan asuransi dibayar di muka sebesar 19.300.000 rupiah di kredit. 3. Kami telah memeriksa bukti pemotongan dari pihak ketiga, SPP dan SPM tahun 2018. Kesimpulan pemeriksaan. Menurut pendapat kami, saldo dibayar di muka telah disampaikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Kemudian memposting jurnal koreksi tersebut ke dalam buku 2 halaman 100, yaitu dalam kolom pare. Yang pertama, pada sewa dibayar di muka, pada kolom pare, kredit sebesar 5 juta rupiah diperoleh dari jurnal koreksi A. Kemudian yang kedua, sewa dibayar di muka pada kolom pare sebesar 1.666.667 rupiah, kredit berasal dari jurnal koreksi B. Untuk asuransi dibayar di muka pada kolom pare sebesar 19.300.000 berasal dari jurnal koreksi C. Setelah saldo koreksi tersebut dijumlahkan dan diposting, berikan tanda putih untuk memeriksa kebenaran penjumlahan ke bawah. Kemudian, berikan tanda kelas putih untuk memeriksa kebenaran penjumlahan ke samping. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu schedule asuransi dibayar di muka pada buku 2 halaman 101. Nah, untuk pengerjaan schedule ini datanya diambil dari buku 1 halaman 134 yang bagian asuransi dibayar di muka. Untuk sebelumnya di kolom periode ini ada kesalahan penulisan yang harusnya itu tahun 2018 sampai 2019, tapi di sini ditulis 2017 sampai 2018. Nah, yang pertama kita mencari beban asuransi untuk bangunan. Kita lihat di tahun 2018 aja, jadi itu kan dimulai di bulan April, bulan 4. Nah, April ke Desember itu ada 9 bulan. Jadi
Untuk perhitungannya 9/12 dikalikan dengan premi yang dibayar itu pada buku 1 halaman 134 yang bagian bangunan, yaitu 15 juta. Jadi 9/12 dikalikan 15 juta mendapat hasil 11.250.000. Kemudian yang kedua yaitu beban asuransi perabot dan peralatan kantor, itu masih sama dari bulan April. Perhitungannya jadi 9/12 dikalikan 1.200.000 mendapat hasil 900.000. Yang ketiga yaitu beban asuransi kendaraan bermotor. Itu dimulai bulan Juni. Nah, Juni ke Desember itu kan ada 7 bulan. Jadi 7/12 dikali 3 juta mendapat hasil 1.750.000. Terus yang keempat, beban asuransi untuk persediaan. Itu dimulai dari bulan Juli ke Desember itu ada 6 bulan. Jadi 6/12 dikalikan 10.800.000 mendapat hasil 5.400.000. Kemudian jumlah tadi itu beban asuransi di total mendapat hasil 19.300.000. Schedule asuransi dibayar di muka ini dibuat oleh saya sendiri, Andika, pada tanggal 10 Januari 2019 dan diperiksa oleh Dimjati pada tanggal 10 Februari 2019. Schedule asuransi dibayar di muka ini dibuat oleh saya sendiri, Andika, pada tanggal 10 Januari 2019 dan diperiksa oleh Dimjati pada tanggal 10 Februari 2019. Untuk yang selanjutnya yaitu schedule PPh 25 dibayar di muka pada buku 2 halaman 102. Untuk pengerjaan schedule ini diambil dari buku 1 halaman 138 sampai 48. Jadi di sini itu terdapat dokumen-dokumen bukti penerimaan negara dari penerimaan pajak. Nah, dokumen-dokumen ini tuh nantinya dimasukin ke tabel-tabel pada halaman 102 ini. Di mana kolom tanggal itu diambil dari data pembayaran bagian tanggal buku. Kemudian untuk kolom setor dan total diambil dari data setoran bagian jumlah setoran. Untuk contohnya itu di buku 1 halaman 138. Pada masa pajak bulan Januari 2018, pembayaran dilakukan pada tanggal 6 Februari 2018. Jadi dimasukin ke tanggal untuk di bulan Januari. Kemudian dengan jumlah setoran 54.250.000. Jadi nominal itu dimasukin ke setor dan total. Seperti itu untuk seterusnya sampai bulan November. Kemudian total keseluruhan dijumlah. Nah, untuk schedule PPh 25 dibayar di muka ini dibuat oleh saya sendiri, Andika, pada tanggal 10 Januari 2019 dan diperiksa oleh Dimjati pada tanggal 10 Februari 2019.